Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Kebijakan Moneter di Indonesia. Anggota dari kelompok 3 ada saya sendiri, Unsa Amamia, Elvida Eka Pratiwi, Fefti Resista, Retno Dwi Wulandari, dan Cindy Permadani. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian kebijakan moneter, yang kedua ada peranan kebijakan moneter, yang ketiga tujuan kebijakan moneter, keempat instrumen kebijakan moneter, yang kelima jenis kebijakan moneter, dan yang terakhir ada perbedaan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Nah, poin pertama yang akan dibahas adalah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur dari bank sentral untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Nah, kebijakan moneter ini dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia, kebijakan moneter sendiri diatur tunggal oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini bertugas untuk mengatur besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Nah, besaran moneter ini umumnya meliputi uang primer, uang sempit, uang dalam artian luas. Sedangkan tujuan kebijakan moneter sendiri meliputi terjaganya stabilitas ekonomi makro yang antara lain tercermin dalam stabilitas harga, membaiknya perkembangan output real, serta luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Peranan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terdapat interdependensi berbagai variabel dalam perekonomian. Semuanya yaitu mengarah pada pencapaian tujuan akhir, yaitu kesejahteraan sosial menurut Pohan 2008. Jumlah uang beredar yang berlebihan akan mendorong peningkatan harga-harga, yaitu terjadinya inflasi, dan akhirnya mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar yang terlalu rendah, dapat mengakibatkan penurunan kemakmuran dari masyarakat. Suku bunga yang terlalu tinggi menyebabkan tingginya biaya dana, selanjutnya mengakibatkan penurunan investasi, dan pada akhirnya berdampak pada kelusuan ekonomi atau terjadinya resesi, menurut Simurangkir 2014. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat, kebijakan moneter memiliki beberapa peran. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua, menjaga stabilitas harga, yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabil juga berarti arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat. Menjaga stabilitas harga, artinya kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak berurutan. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Contohnya lewat satu hal yang sebelumnya disebut ekspansif. Ketika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dari neraca pembayaran yang terjadi dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Nah, poin yang ketiga yakni tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Nah, tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Nah, kestabilan nilai rupiah ini yang dimaksud memiliki dua dimensi. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah ini adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai yang kedua yaitu terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, jika tadi kita membahas tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia, sekarang kita akan membahas tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan moneter ini ada 3, yakni yang pertama, inflasi. Kebijakan moneter ini dapat menargetkan tingkat inflasi yang ada. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua yakni pengangguran. Kebijakan moneter ini akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan ekspansif umumnya mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Yang ketiga yakni nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang asing. Sebagai contoh ya, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Nah, dalam kasus ini mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka atau OPT ini merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang tidak langsung, yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen yang lain. OPT ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua, penyesuaian giro wajib minimum atau GWM. Bank Sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum sendiri adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank di seluruh Indonesia. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, Bank Sentral ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika Bank Sentral meningkatkan giro wajib minimum, maka bank komersial pun hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian suplai uang yang sangat menurun. Selanjutnya yang ketiga adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar ini adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contohnya, jika Bank Sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk Bank Sentral itu tadi meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan semakin meningkat dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Yang keempat, ada imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral
dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk berhati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Jenis-jenis kebijakan moneter. Berdasarkan tujuannya, ada dua jenis kebijakan moneter yang biasa dipakai banyak negara, yaitu ekspansi dan kebijakan kontraktif. Berikut adalah penjelasan dari dua kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan ekspansif, dan kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Bersama dengan itu, kebijakan ekspansif juga menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pemerintah ekonomi, namun resikonya kebijakan ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Sedangkan kebijakan kontraktif, yaitu tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Nah, dari pengertiannya sendiri, untuk kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai penerima dan pengeluaran pajak untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Sedangkan kebijakan fiskal yaitu sebuah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam pasar. Di sini ada pelaksanaan. Untuk kebijakan moneter yaitu Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan fiskal yaitu dari BI atau Bank Indonesia. Untuk sifatnya, kebijakan moneter yaitu kebijakan fiskal berupa setiap tahun, sedangkan kebijakan fiskal perubahan dalam kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Lanjut, ada berhubungan dengan untuk kebijakan moneter itu berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan fiskal yaitu berhubungan dengan bank dan kontrol kredit. Untuk fokus dari kebijakan moneter yaitu berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal itu berfokus pada stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan dari kebijakan moneter yaitu tarif pajak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.